Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, berlanjut kita dialogkan tentang sistem partai yang mengandalkan pada profesi. Kali ini kami ajak saudara-saudara sebangsa setanah air terutama untuk berbicara tentang Partai Guru Indonesia. Seperti yang pernah kami sampaikan di nomor-nomor sebelumnya, yakni Partai Guru Indonesia dimaksudkan atau dilatar belakangi oleh keberadaan guru sebagai pilar yang sangat strategis dalam membangun peradaban bangsa dari sudut manapun. Karena guru di ragam tingkatan mengajarkan ragam atau bineka ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya teknologi. Pemirsa, ketika Jepang diluluhlantakkan Hiroshima Nagasaki oleh tentara Amerika Serikat, maka usai pengeboman, Kaisar menugaskan pada pejabat-pejabatnya untuk mendata guru. Mengapa guru yang harus didata? Bukan yang lainnya, karena Jepang ingin bangkit dimulai dari pendidikan. Jika kita ingin bukan mencontoh, tidak meniru, tetapi mencoba menginovasi, mengaktualisasi dari semangat restorasi di Jepang, maka pendidikan adalah keniscayaan. Tahun jauh sebelum Jepang berbicara pendidikan, maka Allah, mohon maaf, di dalam Al-Quran mendialogkan tentang ilmu pengetahuan. Hal yang pertama diajarkan kepada Adam alaihissalam. Tentang apa? Tentang ragam tumbuhan, tentang ragam hewan. Ini adalah model dialog yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan asal usul kejadian manusia pun diversi dialogkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ranah yang paling strategis mendasar yakni adalah ranah tauhid, dengan pertanyaan yang sangat kita kenal. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabbmu, sesembahanmu? Ketika manusia dipertemukan atau janin dipertemukan dengan ruh yang dihidupkan oleh Allah melalui para malaikatnya, maka janin yang sudah menjadi jabang bayi atau calon bayi di dalam rahim itu memberikan jawaban, qalu bala sayyidina, benar, hamba ini menyaksikan.
Lagi-lagi, apa yang didialogkan di dalam Al-Quran adalah keniscayaan untuk diikuti. Maknanya bahwa ada guru dan ada murid yang pada perkembangan setelah Islam paripurna di tangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi Islam dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai paripurna Rasulullah Muhammad SAW. Senantiasa ada pembelajaran. Rasul bertutur dengan sangat indahnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya ya, berkelana, bersafari untuk mengais mencari ilmu itu adalah bagian dari kewajiban orang-orang yang berserah diri pada Allah. Dan melalui Sayyidina Ali dalam satu riwayat dituturkan bahwa satu kata yang kalian dengar ketika kata itu bijak, maka sang pemberi kata bijak itu adalah guru. Dan kita hidup di dunia ini dalam pergaulan yang paling elementer, yakni di tengah keluarga kita, pasti kita berguru pada anggota keluarga. Karena setiap orang punya kata hikmah. Sebagaimana diabadikan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia yang mendapatkan ragam bineka kebajikan, bineka kearifan, bineka ketulusan dalam ragam sikap perilakunya ketika kaki menapakkan di bumi dan ketika tangan menorehkan karya-karya. Dan semuanya itu dimulai dari keberadaan guru. Semua guru, semua murid, dan semua murid, semua guru. Lagi-lagi sudah kita mulai sejak kita berkeluarga, di dalam keluarga. Karena itulah harapan kami, ini adalah karya akademik, bukan utopia, bukan angan-angan semata. Tapi ini adalah karya yang kami dasarkan pada, sekali lagi, studi dokumentasi peradaban politik Nusantara, lebih tepatnya Indonesia, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Bagi penikmat dan penghikmat peradaban politik tidak asing lagi. Ketika Indonesia diterapkan multi sistem partai seperti di era reformasi ini, maka rakyat, warga negara tercapek-capek karena diperebutkan oleh partai-partai yang memobilisasi massa dengan segenap ragam caranya. Ada yang sekedar membagi kaos, ada yang sekedar membagi kopi, ada yang membagi sembako, ada yang membagi uang recehan. Tentu yang demikian ini bukan tugas dari guru. Karena itulah kemuliaan guru, di mana ketika kami mengikuti konferensi internasional yang diadakan oleh Institut Leimena bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang insya Allah sampai besok akan diselenggarakan jam
9 sampai jam 17.00, pembicara seolah sepakat bahwa peran guru begitu sangat mulia dan strategis. Karena itu jangan sampai guru dicapik-capik dengan partai politik. Untuk ke arah sana, maka ke depan, guru niscaya memiliki partai tersendiri. Dan itulah Partai Guru Indonesia. Mulai dari guru PAUD sampai guru di strata 3. Mulai dari ustadz, boleh memilih, ya, sampai dengan frater, pendeta, dan yang lainnya yang memang tugasnya sebagai guru. Bukan rohaniawan semata, tapi guru yang mengajar di kelas-kelas. Atau guru yang mengajar secara pribadi atau private. Mereka niscaya diwadahi di dalam satu partai. Dengan rintisan Partai Guru Indonesia atau PGI, maka seluruh guru akan merasakan saeko proyo, akan merasakan senasib sepenanggung, sehingga strata guru itu tidak niscaya menjadi pembeda sekaligus pemisah. Strata guru mulai dari PAUD sampai strata 3 program doktor, maka semua memiliki keistimewaan tersendiri. Kita harus menghargai, harus mengapresiasi bahwa begitu mulianya guru-guru yang ada di pendidikan usia dini. Karena mereka, ibu dan bapak itu, ustadz dan ustazah itu, tidak sekedar mendidik bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka tangkas berbicara, cakap berbicara, bahkan dimulai dengan jemarinya menghitung dan menghafal doa. Tidak hanya itu, tetapi saudara-saudara kita, guru PAUD, mengantarkan, menemani, bahkan membersihkan ketika anak-anak itu harus membuang air kecil, bahkan sampai ada yang buang air besar. Kita tidak mendapati di SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita harus berhitung dengan kemuliaan, maka semua guru di strata manapun, karena semua guru mulia, maka merintis memiliki bendera partai tersendiri, tidak seperti partai yang diusung oleh sistem demokrasi. Adalah niscaya dimulai dari Indonesia, bumi pertiwi, dari bumi yang indah, sepotong surga yang dibentangkan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita nikmati, kita syukuri dengan cara kembali kepada hikmat Tuhan yang Maha Esa. Dan berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa itu bukan voting yang menjadi landasan utama untuk menentukan rencana strategis, rencana dan program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tidak melalui voting
dan sekedar berkoalisi di antara pemilik-pemilik partai atau partisipan-partisipan partai. Namun, lebih indah dari itu, semuanya dimusyawarahkan. Jika harus dipilih, maka pemilihan itu didahului dengan musyawarah di antara tokoh-tokoh anak bangsa. Dan tokoh-tokoh itu ketika sudah dikerucutkan menjadi partai-partai profesional, maka lebih mudah insya Allah untuk mencari pemimpin, bukan penguasa. Kemarin kita bicara partai aparatur Indonesia, berbicara partai rohaniawan, ini Gus Didin Widartono, sang doktor ini mengusulkan partai spiritual Indonesia. Silahkan, ini hanya gagasan-gagasan awal. Kemudian sekarang kita berbicara Partai Guru Indonesia. Ketika kita bangun kerukunan di atas hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka insya Allah Tuhan Allah yang Maha Esa akan lebih ridho pada bangsa dan negara. Karena masing-masing lebih sibuk untuk mengurusi profesi. Seperti petani ketika musim hujan tiba, mereka tidak sibuk untuk memaki-maki pedagang, tapi mereka sibuk untuk menanam. Dan pedagang pun tidak sibuk memaki-maki petani, tetapi sibuk mengurusi dagangannya. Demikian seterusnya. Ketika profesi dijadikan yang terdepan di dalam menentukan bendera partai, maka insya Allah negara paripurna berdasar Pancasila akan semakin terwujud nyata. Mudah-mudahan dengan dukungan saudara-saudara, dengan kritik atau saran yang membangun dari saudara-saudara yang mengunjungi kanal Hikmatologi, kian sempurna kami nanti menggurat tulisan sistem pemerintahan hikmatokrasi yang berpilar partai profesi yang dikelompokkan secara bijaksana. Tentu awal ini pasti ada yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu ketika kita menyadari ada kekurangan, kemudian saudara sebangsa terutama gayung bersambut memberikan kontribusi, maka itu adalah keniscayaan. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya. Bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual